Hai Naransa Lovers ya semuanya ya. Untuk kali ini ada satu tutorial, kita akan menghias tat lagi dengan tema dewasa. Dan sesuai dari permintaan yang order, ini nanti dihias nggak pakai hiasan macam-macam ya. Dibikin simple aja. Dan berhubung yang ulta suka banget dengan warna putih dan juga ungu nih, nanti polesan sampingnya dibikin seperti ini saja. Untuk cara mencetak coklatnya ada juga di tutorial kali ini. Cara menyiramkan coklat juga komposisinya seperti apa, jangan kalian lewatkan ya. Untuk kalian ingin tahu gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama kita mencetak coklat dulu pakai double panci, yang bawah diisi dengan air panas dan yang atas diisi dengan coklat ya. Pakai api kecil saja, dan kalau sudah meleleh bisa dimasukkan ke dalam plastik dan kita siap memasukkannya di dalam cetakan mika seperti ini ya. Kalau cetakannya udah terisi, ini dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas ya, menunggu sampai kondisi coklatnya benar-benar keras. Nanti kalau udah keras baru bisa dikeluarkan dari cetakan kayak gitu ya. Nah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita masuk tahap pengolesan biskuit. Di model kali ini saya pakai biskuit brownies ukuran 16 cm. Ini memang sengaja saya bikin lumayan tinggi cake-nya karena memang nanti modelnya pakai lelehan coklat di sampingnya yang panjang-panjang. Entah itu lelehan coklat atau buttercream. Usahakan kalau kalian bikin model tart dengan lelehan di samping seperti itu, usahakan tinggi cake-nya jangan dibikin ceper. Nanti kurang bagus kelihatannya ya. Oke, sekarang kita masuk tahap pengolesan seperti ini. Dikasih buttercream nggak usah terlalu tebal, soalnya pakai teknik polesan biasa bukan buttercream steam, jadi sekedar menutup reman saja. Untuk membuat garis batasannya bisa menggunakan bantuan scraper seperti ini ya, agar nanti waktu penyemprotan buttercreamnya tidak naik turun. Kita punya garis panduan. Oke, warnanya dua, putih sama ungu seperti ini, dimasukkan ke dalam plastik kiloan saja, lebih ngirit soalnya harganya lebih murah ya dari plastik segitiga. Disemprotkan selang-seling seperti ini, terserah 2 kali putaran atau 3 kali putaran. Kalau kalian ingin ini gradasi warnanya lebih rapat, ini cukup 2 kali putaran saja. Kalau ingin lebih lebar bisa 3 kali atau 4 kali gitu ya, tergantung dari selera masing-masing sih. Oke, kalau udah tertutup semuanya seperti ini, jangan lupa selalu bersandi dengan kompor untuk memanaskan spatulanya kayak gini. Dan untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kehangatan dari pisau olesnya, pakai tisu seperti ini ya. Jadi gunanya tisu punya double fungsi, selain membersihkan pisau dari noda-noda buttercream, juga untuk mengontrol jangan sampai ini pisaunya kepanasan. Kalau kepanasan nanti akan muncul kayak semacam efek-efek air setelah kita mengoleskan. Oke, cara mengoleskannya satu arah saja, jangan bolak-balik. Nah, ini kan udah kondisi kotor ya, kita pengolesan pertama, dan sisi yang satunya masih bersih kita gunakan untuk mengoles lagi. Jadi waktu kita memanaskan ini, nanti pisaunya kan dua sisi digunakan secara bergantian gitu ya. Nah, kalau udah selesai mengoles, kondisinya kotor, dilap lagi sama tisu, dibakar lagi kayak gitu ya. Ini dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil polesan yang benar-benar halus gitu. Oke, nah kalau udah dibakar, dilap lagi sama tisu untuk mengontrol panasnya spatula. Lalu kalau udah dirasa pas, digunakan untuk mengoles lagi kayak gitu ya. Dilakukan secara berulang, bolak-balik sampai benar-benar kita mendapatkan polesan yang kita inginkan. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita memanaskan coklat. Ini akan digunakan untuk menyiram di bagian atas. Dan ngomong-ngomong tentang komposisi, bagaimana kita mencairkan coklat, ini sepertiga ya. Jadi kayak gini, misalnya kalian menggunakan coklat bloknya 100 gram, jadi nanti pemakaian susu UHT-nya 30 ml. Jadi pemakaian susu cair itu sepertiga dari coklat batangnya. Berhubung saya ini tadi pakai coklat blok 90 gram, jadi saya pakai susu cair 30 ml. Seperti itu ya. Nanti kalian sesuaikan saja dengan besarnya cake yang akan disiram. Jadi nanti kalian menggunakan coklat berapa gram. Nah, nanti untuk susu UHT-nya atau susu cairnya kalian bagi sepertiga dari coklat batang. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah kondisi hangat, dimasukkan ke dalam plastik, disiramkan seperti ini ya. Untuk membuat lelehan samping ini dibikin sendiri secara manual. Oke, dengan menyemprotkannya sedikit-sedikit di bagian samping. Kayak gini ya. Untuk hasil siraman coklat yang lebih maksimal, kalian juga bisa menambahkan sedikit margarin ya.
waktu mencairkan coklat tadi, sepucuk sendok saja. Ini nanti hasil lelehannya lebih glowing, lebih bagus nih kelihatannya ya. Oke. Nah, sekarang kita membuat ombre bagian bawah dengan menggunakan speed dengan model bintang seperti ini. Ini fungsinya untuk menutup perpotongan yang kurang rapi di bagian bawah. Kalau waktu menyiramkannya, lelehannya sampai ke tatakan-tatnya, ini kan kurang rapi ya kesannya. Nah, kalian bisa menutupnya dengan cara seperti ini nih. Selain lebih cantik, juga tatnya bisa lebih rapi. Pakai speed bintang atau speed kerang ya. Untuk bentuk ombrenya disesuaikan dengan kreasi kalian masing-masing. Sekarang kita menancapkan ini nih, coklat cetak yang udah kita simpan di dalam freezer. Dan untuk menghindari coklat patah waktu ditancapkan, kalian bisa menusuknya dengan menggunakan pisau seperti ini ya. Ini untuk memudahkan coklat ini tertancap, juga menghindari coklat rawan patah seperti itu ya. Oke, kayak gini. Kalau langsung ditancapkan mungkin bisa ya, tapi kan kita nggak tahu ya kualitas coklatnya seperti apa gampang patah atau keras seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya lebih amannya kita pakai tusukan dengan menggunakan pisau saja. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat bunga dari fondant. Bilas fondant lumayan tipis, lalu dengan menggunakan split yang bagian bawah bikin lingkaran-lingkaran seperti ini ya, bulatan-bulatan. Nah, pakai yang bagian bawah yang agak lebar ya, model splitnya kayak gini. Untuk warna bunganya ini saya pakai warna merah saja biar lebih kontras ya, nggak semua warna ungu. Nah, untuk bulatan-bulatannya disusun seperti ini. Bagian tengah dibikin kelopak dulu, lalu di bagian luarnya kita cukup menempel-nempelkan bulatan-bulatan fondant tadi kayak gini ya. Berhubung waktu saya bikin bunga ini cuacanya lumayan dingin, jadi ini kondisi fondantnya udah agak lembek ya, jadi saya tidak mengoleskan dengan air. Tapi kalau pas kalian bikin cuacanya panas, otomatis kondisi fondantnya kan agak kering. Dan biar menempel antara satu kelopak dengan kelopak yang lain, kalian bisa mengoleskan dengan sedikit air biar bisa menempel ya. Dan untuk bagian yang kepanjangan di bawah ini bisa dipotong dengan cutter. Di model kali ini kita membutuhkan 3 bunga fondant. Soalnya ukuran cake-nya kan kecil, 16 cm, jadi jangan terlalu banyak hiasan ya, biar lebih simpel nih. Oke, nah kita sisihkan dulu bunga fondantnya. Sekarang kita bikin tulisan. Untuk tulisannya saya memakai fondant warna putih, dan untuk menuliskannya saya pakai edible pen. Ada sebagian kalian yang mungkin belum tahu apa sih edible pen itu. Edible pen adalah pulpen khusus yang tintanya aman dimakan. Jadi kalau kalian ingin menulis huruf-huruf yang panjang, kecil-kecil, ini recommended banget kalau kita pakai edible pen saja ya. Muat huruf yang banyak, dan untuk ukuran tulisannya ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita nih. Memang harganya sedikit lebih mahal, tapi nyaman banget penggunaannya. Nah, kalau udah ditulis semuanya, kita potong pakai ini nih, pemotong yang bentuknya bulat. Kita sisihkan dulu. Lalu kita bikin daunnya nggak usah pakai cetakan, soalnya daunnya akan kita bikin secara kecil-kecil ukurannya. Jadi bikin bulatan seperti ini, lalu kita pipihkan agak lonjong, menyerupai daun ya. Lalu untuk jari-jarinya kita bikin geratan-geratan kecil seperti ini ya, dengan menggunakan ujung cutter. Nah, kayak gini nih. Untuk jumlah daunnya dibikin 4 saja. Nanti akan dipasang di kanan kiri dari bunga fondant nih. Untuk hiasan yang lain menggunakan fondant warna ungu, dibikin love-love kecil seperti ini ya. Kita pasang mulai dari daun, bunga, tulisan, sama hiasan hati nih. Nah, udah selesai ya proses dekornya. Gimana? Susah atau gampang? Mudah-mudahan step-stepnya bisa diikuti dengan baik ya. Kalau mungkin suatu saat kalian mendapatkan orderan yang istilahnya modelnya pasrah, pokoknya dibikinkan model yang sederhana, nggak terlalu banyak hiasan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Oke, untuk yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesekian di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.